Sebentar lagi, hanya hitung beberapa jam, kita akan mengakhiri tahun 2023 dan kita akan masuk ke dalam tahun yang baru. Firman Tuhan pada kesempatan ini menjadi perenungan bagi kita, sekaligus persiapan dan bekal bagi kita untuk menjalani kehidupan di tahun 2024. Saya ambil renungan kita dari 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Mari Ibu Bapak buka bersama saya 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Kita akan belajar bersama-sama dari salah seorang rasul Kristus yang sangat hebat dan luar biasa dipakai oleh Tuhan, yaitu Rasul Paulus. 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan untuk kita dan Bapak Ibu Saudara dapat mengikuti dengan segenap hati di dalam hati masing-masing. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ibu bapak terkasih dalam Tuhan, topik renungan kita pada kesempatan ini, kekuatan di dalam kesukaran dan kesulitan. Sekali lagi, kekuatan di dalam kesukaran dan kesulitan. Kalau kita coba untuk menyimak dan merenungkan judul ini, kelihatan kontradiksi, bertentangan dengan kesukaan dari hidup kita. Kenapa saya katakan demikian? Pak Pendeta, bukankah kita kuat kalau tidak ada kesukaran, kesesakan, dan kesulitan? Bukankah kita kuat kalau semua berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, dan apa yang kita kehendaki? Tetapi realita kenyataannya, kita harus bisa menangkap pesan dan maksud Tuhan, karena memang itu kenyataan kehidupan yang kita hadapi. Kita mesti harus kuat di dalam kesukaran dan kesulitan. Dan saya ingin tegaskan kepada Bapak Ibu Saudara, sebenarnya secara sadar atau tidak sadar, kalau kita mencoba merenungkan secara mendalam, bukankah begitu banyak kesukaran, kesulitan, kesesakan yang kita hadapi sepanjang 2023 yang datang tentunya silih berganti. Tetapi pernahkah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh bagaimana di tengah-tengah kesesakan, kesulitan, dan kesukaran itu Tuhan memampukan kita, Tuhan menolong kita, Tuhan membebaskan kita, Tuhan menyatakan kekuatan, kuasa, pemeliharaan, perlindungan, dan pertolongannya.
kepada kita sehingga kita boleh ada sebagaimana ada sampai pada saat ini. Ini perlu untuk kita pikirkan. Jikalau di dalam 2023 dari 1 Januari sampai 31 Desember hari ini kita boleh ada sebagaimana ada, itu akan menjadi modal dan aset penyemangat yang meyakinkan roh kita, yang meneguhkan hidup kita untuk berani dan mampu menghadapi kesukaran, kesulitan, kesesakan, tantangan di tahun-tahun berikutnya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata siapapun manusia yang ada di dunia ini, mau sebaik apapun dia hidupnya berkenan kepada Tuhan, tetap yang namanya kesukaran, kesulitan, kesesakan hidup masih saja menjadi warna yang tidak terpisahkan dari hidup manusia. Kita ambil contoh sebelum Paulus. Bapak Ibu Saudara pernah membaca kitab Ayub? Ayub 1 ayat 1 dikatakan Ayub itu adalah seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tapi pernahkah kita merenungkan, membuka hati pikiran kita, bagaimana seorang Ayub yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan, bertubi-tubi diperhadapkan dengan kesukaran, kesakitan, kesulitan, kesesakan dalam hidup. Saudara dikasih Tuhan, Ayub yang begitu benar hidupnya di mata Tuhan juga mengalami penderitaan. Dan Paulus sebagai seorang rasul yang secara khusus dipanggil oleh Kristus melalui perjalanan Paulus yang saat itu namanya Saulus ke Damsyik, ingin memperluas maksud jahat dia untuk membuat pengikut jalan Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, semakin menderita, ditangkap, disiksa, dimasukkan dalam penjara, dibunuh. Tapi Yesus menyatakan diri kepadanya dan memanggil dia secara khusus untuk menjadi hamba, di mana Paulus segenap hidupnya pada akhirnya dipersembahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat seluruh rasul-rasul Kristus, memang mereka semuanya mati syahid. Sebenarnya mau mati syahid juga Yohanes, murid yang sangat dikasihi oleh Yesus. Dia sudah dimasukkan ke penggorengan, tapi karena tidak mati di penggorengan, akhirnya dikeluarkan dari penggorengan. Ini manusia sudah digoreng tidak mati, akhirnya dibuang ke pulau Patmos supaya mati melarat di sana. Tapi ternyata sekalipun mereka punya niat jahat membuang Yohanes ke pulau Patmos, ternyata kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh rencana dan rencana jahat manusia. Justru di pulau Patmoslah Yohanes mendapatkan ilham, pewahyuan yang luar biasa yang kita sebut dengan apa? Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu ditulis ketika Yohanes dibuang ke pulau Patmos. Penyingkapan akan hal-hal besar di masa mendatang justru didapatkan di tengah-tengah penderitaan, penyiksaan, kesulitan, kesesakan.